Orang kalau kenyang bisa memberi. Orang kalau kenyang bisa berbagi. Tapi kalau engkau kosong hidupmu, apa yang ingin kau bagikan kepada dunia ini? Tidak ada, saudara. Makanya perlu saudara mendengarkan firman. Saudara perlu mengisi hidupmu dengan penyembahan. Supaya hidupmu penuh, saudara. Pada waktu engkau penuh, manusia rohmu kenyang. Engkau bisa berbagi kepada yang lain. Engkau bisa memberi kepada yang lain, ya. Saya mau mereview yang minggu lalu. Pastor Christopher Tapiheru sampaikan cara masuk di dalam budaya kerajaan surga. Kita ini ada dalam sistem kerajaan, saudara. Tuhan itu punya kerajaan tersendiri, yaitu kerajaan Allah. Bagaimana kita mau masuk ke dalam budaya kerajaan Allah? Yang pertama, berjalan dalam roh. Karena budaya Roh Kudus itu akan memimpin ke dalam hidup kudus. Tanpa itu kita tidak bisa, saudara. Saudara dengarkan bagaimana Pastor Christopher Tapiheru 20 tahun terikat dengan pornografi. Dan bisa lepas, saudara. Dengan cara dihindari. Dari kita juga menyangkal diri, pikul salib. Dia sampai tidak nonton TV, saudara. Hanya nonton berita. Jadi dia menghati-hati akan matanya. Karena mata ini dari tempat pintu masuk di mana setan bekerja. Roh itu diberi makan. Kalau daging kita diberi makan terus, daging kita yang akan membesar. Dikatakan perbuatan daging jangan diberi makan. Orang kalau tidak diberi makan akhirnya apa? Mati, saudara. Begitu juga dengan perbuatan daging. Kalau tidak diberi makan maka akan mati. Roh kita diberi makan. Mendengarkan firman. Datang di hari Minggu dengar firman Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Bersama-sama dengan jemaat yang lain. Ikut doa, saudara. Itu memberi makan manusia roh kita. Jadi dengan daging kita yang dimanjakan, tapi manusia roh kita. Pagi penyembahan, baca firman, belajar firman. Manusia rohmu, saudara, yang dikasih makan. Buat mesbah pribadi. Jangan bukanya Alkitab pada waktu MPP saja atau hari Minggu. Saudara tidak memberi makan kepada manusia rohmu. Jadi kalau kita dipimpin oleh roh, maka budaya Roh Kudus akan memimpin kita ke dalam hidup yang kudus. Karena kekudusan, karena Roh Kudus itu memotivasi kita untuk melayani. Jadi pelayan-pelayannya kudus. Yang kedua, hanya di dalam komunitas budaya kasih dan pengampunan itu bisa dibagikan. Komunitas dari gereja ini adalah MPP. Hari Minggu saudara mempunyai keluarga rohani. Orang yang terima agape tidak akan EGP. Emang gue pikirin. Nah itu masa bodoh, saudara. Jadi dari sini banyak yang disampaikan oleh Pastor Christopher dan itu memberkati saya. Orang yang diperhatikan Tuhan, maka dia akan memperhatikan orang lain. Manusia dipertajam itu di mana? Komunitas. Saya pernah tanya dengan satu psikolog. Bagaimana supaya karakter orang ini bisa jadi berubah. Tidak seperti ini terus. Di dalam lingkaran selalu bentrok dengan yang lain. Bentrok dengan yang lain. Berselisih paham dengan yang lain. Psikolog yang saya tanyai dia ngomong tidak bisa. Mana bisa pada waktu sendiri menajamkan diri sendiri. Gak bisa. Dipertajam itu dengan yang lain. Dalam komunitas itulah benturan, bentrokan, perselisihan, salah paham. Disitulah itu dibentuk, saudara. Jadi tidak bisa manusia sendiri saja ya. Dipertajam di komunitas. Gesekan itu membuat kita menjadi dewasa, saudara. Tidak seperti anak-anak lagi. Yang ketiga dikatakan ketergantungan dengan Tuhan itu munculnya dari budaya berdoa. Budaya kerajaan itu dibangun oleh kehidupan doa. Makin dewasa kita semakin mengandalkan Tuhan. Ingat di luar dia
kita bukan siapa-siapa dan kita tidak bisa apa-apa. Itu yang disampaikan pada waktu minggu lalu. Jadi kita mulai masuk ke dalam budaya sorga bulan ini. Supaya kita ngerti budaya sorga itu seperti apa. Sekarang saya mau membuat perbedaan antara budaya kerajaan sorga dan budaya dunia. Karena kita setiap hari kita akan bertemu dengan dua budaya ini. Di dalam pekerjaan kita, dalam keseharian kita, kita akan ketemu dengan budaya-budaya dari dunia. Tapi kalau kita mengikuti budaya dunia, kita akan mengalami kekalahan, tidak akan mengalami terobosan. Kalau kita mau mengalami perubahan, terobosan, kita harus mengikuti budaya dari sorga. Jadi setiap hari ketemu dengan dua budaya yang berseberangan ini, berlawanan. Nah sekarang kita mau lihat ya, karena budaya dunia itu misalnya intimidasi, ketakutan, berita buruk atau negatif, inflasi yang terjadi, dolar tinggi, rupiah merosot. Aduh dolarnya mahal sekali. Terus apa, ekonominya lesu, aduh jualanku juga merosot omsetnya. Kalimat-kalimat yang muncul adalah dari dunia, kamu mana bisa bertahan, kamu mana bisa survive, kamu apa bisa kamu kuat. Itu budaya dari dunia yang berkata seperti itu. Tapi budaya dari sorga isinya keberanian, iman, terobosan, kuasa mujizat. Nah, saudara bisa lihat perbedaannya kan? Jadi setiap hari kita ketemu dengan dua budaya ini. Tapi mana yang kita mau ikuti? Kalau kita ngikuti budaya dari dunia, saudara lupa bahwa saudara adalah warga negara kerajaan sorga. Yang saudara ikuti adalah budaya kerajaan, bukan budaya dari dunia ini. Hari ini kita mau lihat di Kisah Rasul 4. Bagaimana Rasul Petrus dan Yohanes itu memberi contoh nyata dari anak-anak Tuhan yang penuh dengan Roh Kudus, diintimidasi oleh atmosfer dari dunia, ancaman dari Mahkamah Agung. Tapi budaya kerajaan bekerja menghancurkan intimidasi yang mereka terima. Jadi seperti apa kekuatan budaya dari kerajaan surga itu? Ya, apa sih arti budaya itu apa? Ya, kalau saya baca budaya itu adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Misalnya kayak yang gampang yang namanya budaya. Indonesia ini punya budaya. Budaya Indonesia apa saudara? Budaya Indonesia adalah gotong royong. Kalau di Amerika, di Inggris, mana ada gotong royong saudara? Enggak ada. Tolong menolong. Lah dengan tetangganya, masa bodoh saudara kok di sana. Tapi kalau di Indonesia lihat gotong royong. Tolong menolong. Kerja bakti semua keluar. Mengerjakan supaya bersih kampungnya. Kalau di luar negeri, mana ada saudara budaya seperti ini. Dan apa? Ramah saudara. Kalau di sana, di luar negeri, belum tentu antar tetangga itu punya PKK, RT, udah ada saudara, sendiri-sendiri. Nah itu budaya di Indonesia. Sama juga dengan budaya kerajaan Allah. Budaya kerajaan Allah itu tersendiri, beda dengan budaya dari dunia. Jadi kita bisa ngelihat ya, namanya budaya itu seperti apa. Tapi disinilah setiap hari kita ketemu dengan dua budaya ini. Disinilah budaya kerajaan itu diuji melalui tekanan, intimidasi, penganiayaan dari luar, dari dunia ini. Petrus dan Yohanes juga berhadapan dengan budaya dari dunia ini. Mereka bisa menunjukkan manifestasi nyata dari budaya kerajaan itu saat berhadapan dengan budaya dari dunia. Jadi budaya kerajaan ditunjukkan oleh Petrus dan Yohanes. Kita lihat Kisah Rasul 4, 1-5.
Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang yang sangat marah karena mereka mengajar. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap, Petrus dan Yohanes, dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajakan itu banyak yang menjadi percaya. Firman Tuhan tidak pernah kembali dengan sia-sia. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Belum perempuan dan anak-anak. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi. Baca ayat yang ke-7. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa. Dengan pertanyaan ini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Mereka bertanya seperti itu. Lanjutnya saya lompat. Ayat yang ke-10 sampai 13. Maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang-orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan ke manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Lihat reaksinya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Setelah itu sidangnya dihentikan, berundinglah para imam besar ini. Makanya diperintahkan, sudah lepaskan saja. Tapi dikasih tahu, jangan bicara atau mengajar di dalam nama Yesus lagi. Yohanes dan Petrus itu karena dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Dia mengerti firman kebenaran. Makanya yang diucapkan, yang meluap dari hidupnya ya kebenaran, saudara. Bahwa satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tidak ada keselamatan lain selain di dalam Yesus Kristus. Dengan berani dia berkata seperti itu. Pada waktu dia berkata seperti itu, ketika sidang itu mendengar mereka melihat keberanian. Karena mereka ngerti ini keduanya orang biasa, tidak terpelajar. Belum sekolah Alkitab pada waktu itu, saudara. Jadi dari sini kita lihat bagaimana budaya dari kerajaan surga itu diintervensi oleh budaya dari dunia. Tapi kita lihat bagaimana Petrus dan Yohanes mengubah itu. Dari budaya dunia menjadi budaya kerajaan surga. Ya, saudara, kita lihat yang pertama. Manifestasi nyata dari budaya kerajaan yang pertama adalah ada keberanian yang membalikkan keadaan, saudara. Mereka disidang, ditahan semalam. Dan pada waktu ada keberanian itu muncul dalam hidup mereka. Tiba-tiba terjadilah pembalikan keadaan. Apa yang saudara alami hari-hari ini? Saudara ketemu dengan budaya dari dunia? Apa yang dunia katakan? Apakah engkau lebih mempercayai dunia daripada engkau mempercayai firman Tuhan? Firman Tuhan belum terlihat, tapi kalau engkau percaya, firman itu akan jadi kenyataan di dalam hidupmu, saudara. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Jangan pikir, saudara, firman itu hanya tertulis di Alkitab. Tidak.
Firman itu untuk kita ngalami, saudara. Bukan cuma hanya untuk dibaca, tapi untuk dialami. Jadi keberanian kita menentukan siapa yang mendominasi keadaan. Kalau kita ciut hatinya, takut, tidak berani, ya orang lain yang akan mendominasi keadaanmu. Tapi kita lihat keberanian ternyata bisa menentukan siapa yang mendominasi keadaan. Kita lihat contohnya Petrus dan Yohanes yang ditangkap karena berbuat dosa. Tidak, berbuat baik. Menyembuhkan orang, saudara. Menyembuhkan orang lumpuh. Tapi diancam dan dilarang bicara lagi dalam nama Yesus. Secara manusia mereka gemetar. Karena itu sidang loh saudara. Disidang rame-rame. Tapi rupanya budaya kerajaan bekerja. Sehingga orang-orang yang ada di Mahkamah Agung itu tercengang melihat keberanian mereka. Membalikan keadaan terjadi. Jadi kita belajar pagi hari ini saudara. Pada waktu saudara terima tekanan. Pada waktu saudara terima intimidasi. Pada waktu dunia mengatakan hal yang negatif buat pekerjaan saudara, buat keluargamu. Buat apa yang kau kerjakan, buat pelayanan. Maka dengan berani kita ngomong. Hanya Yesus yang bisa mengubah akan keadaanku. Pada waktu kita berani mengucapkan, kita berani bersaksi kepada yang lain. Terjadi pembalikan keadaan saudara. Jadi kita lihat bagaimana sidang melihat keberanian Petrus dan Yohanes. Dan mereka melihat orang biasa saudara. Bu, saya belum sekolah Alkitab. Tidak masalah. Petrus dan Yohanes orang biasa, tidak terpelajar. Jadi kita melihat tidak masalah. Dan saudara ngerti, kata keberanian itu dari kata parhesia. Artinya apa? Keberanian supranatural yang tegak lurus. Saudara. Tidak bisa disuap dan tidak bisa ditakut-takuti. Ini adalah keberanian karena hubungan dengan Roh Kudus. Kalau saudara tidak berhubungan dengan Roh Kudus, saudara diintimidasi oleh budaya dunia. Saudara takut, saudara tidak ngerti budaya dari kerajaan surga. Berani, iman, percaya, tidak takut. Itu budaya dari kerajaan surga. Di sini kita lihat parhesia. Keberanian supranatural yang tegak lurus saudara. Tidak bisa disuap. Tidak bisa ditakut-takuti. Kenapa bisa begitu? Kuncinya yaitu di Kisah Rasul 4 ayat 8a. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Itu kuncinya saudara. Kalau keberanian karena nekat itu beda saudara. Dengan keberanian karena Roh Kudus beda saudara. Jadi keberanian itu untuk tidak kompromi itu adalah kunci pembalikan keadaan. Jadi ingat kita ini warga negara kerajaan surga saudara. Kita ini adalah ambasador. Membawa nama Tuhan dalam hidupmu. Kalau engkau sedang berselisih paham dengan orang. Ingatlah engkau itu wakilnya Yesus di dunia ini. Ada Yesus di dalam hidup kita. Kalau engkau sedang punya masalah, punya persoalan, ingatlah bahwa engkau itu warga negara kerajaan sorga. Ada Yesus dalam hidupmu. Masa Yesus harus kalah terus? Masa hidup kita harus dalam kemiskinan terus? Saudara ngerti? Kemiskinan itu mengerikan saudara. Dan betul-betul kemiskinan itu mengerikan. Berapa banyak anak-anak yang miskin dijadikan untuk mainan orang-orang dewasa. Berapa banyak karena miskin menjual dirinya di pinggir jalan. Waktu itu saya ingat, kalau nggak salah di Kamboja kalau nggak salah. Waktu itu Ibu Ruth
Makanya Pak Petrus bisa ngomong, kemiskinan itu mengerikan. Jual diri saudara, cuma ditutupi dus. Pinggir jalan saudara, jual diri. Kemiskinan itu mengerikan loh saudara. Perampok-perampok dari mana? Tidak punya duit, miskin, perampok. Jadi saudara, kita tidak dilahirkan untuk mengalami kemiskinan saudara. Kita dilahirkan untuk jadi warga negara kerajaan sorga dan Yesus ada dalam hidup kita. Yesus itu bajunya saudara, linen. Ini ada sambungannya saudara, mana? Ada sambungannya ini, ada sambungannya. Yesus linennya tanpa sambungan dan itu harganya mahal. Jadi kalau Yesus di dalam hidupmu, engkau bisa berkata, masa aku seperti ini terus? Masa aku harus miskin seperti ini? Masa aku harus menderita seperti ini? Di situ saudara ambil keberanian, ucapkan firman. Gereja ini sudah ngajari saudara untuk mengucapkan firman. Karena dari mulut ini keluar firman yang ada kuasanya dan itu bekerja. Apa yang kau ucapkan itu yang engkau akan dapatkan. Kalau engkau mengucapkan firman maka engkau akan mendapatkan firman. Jadi ingat bahwa kita ini adalah ambasador. Kita duta besar dari kerajaan Allah. Jadi budaya dunia mencoba mengintimidasi gereja dengan otoritasnya. Ada hukum, ada ancaman, ada krisis ekonomi. Tapi ingat, budaya kerajaan justru melahirkan mentalitas penguasa, bukan korban saudara. Karena 2 Korintus 5 ayat 2a dikatakan, jadi kami ini adalah siapa? Utusan Kristus. Katakan kepada sebelahnya, aku utusan Kristus. Ya, katakan supaya ingat bahwa engkau adalah utusan Kristus. Engkau ambasador dari kerajaan Allah. Dari sini saudara kita bisa mengerti kita bukan orang yang lemah tidak berdaya. Kita punya kekuatan. Jadi di masa krisis atau di dalam pergumulan, dunia ini inginnya engkau jadi kecil, engkau menangis, engkau menyerah, saudara. Itu budaya dari dunia. Tapi budaya kerajaan mengajarkan saat diintimidasi, tanggapi dengan kepenuhan Roh Kudus dalam hidupmu. Berbahasa roh paling tidak, saudara. Orang mau ngomong itu bahasa roh kan bukan dari Tuhan. Siapa yang ngomong? Alkitab ada kok. Rasul-rasul berkata, aku berbahasa roh lebih daripada orang-orang yang lain. Jadi gunakan bahasa rohmu saudara. Supaya manusia rohmu diberi makan. Jangan dagingmu, emosimu, marahmu, gerundelmu, keluh kesahmu yang dibesarkan. Yang dibesarkan jangan itu saudara. Jadi dari sinilah manusia roh kita harus makin besar. Jadi keberanian Petrus pada waktu berbicara bukan nekat loh saudara. Bukan nekat. Tapi dia tahu dia adalah utusan dari kerajaan Allah. Jadi kalau saudara mengalami sesuatu dan saudara merasa aduh aku kalah. Aku tidak bisa apa-apa. Itu budaya dunia. Engkau dikecilkan saudara. Supaya engkau apa? Tidak punya nyali. Tapi engkau diberi kekuatan. Di dalam mana? Di dalam mulutmu untuk mengucapkan firman. Jadi budaya kerajaan itu menuntut kita untuk tetap memperkatakan akan kebenaran. Karena kebenaran yang kita ucapkan itu yang akan kita terima. Jadi jangan lawan dunia dengan kekuatan otot atau kepanikan. Lawan dengan keberanian iman. Katakan bahwa Tuhanku lebih besar dari semua masalah ini. Roh yang di dalamku lebih besar daripada roh Allah yang ada di dalam dunia ini. Aku tidak perlu takut karena aku adalah warga negara kerajaan surga. Aku utusan dari negara kerajaan surga. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalau suatu saat musuh berusaha jegal kau untuk jatuh dan tidak bisa bangun lagi, katakan perkataan kebenaran. Karena saudara adalah punya budaya dari kerajaan. Orang akan lihat, ada keberanian Tuhan yang turun. Ada ketenangan di dalam hidupnya. Jadi kita belajar apa saudara?
Kita belajar yang pertama adalah keberanian yang membalikkan keadaan. Yang kedua adalah bertekun dalam doa di komunitas. Doa bukan sekedar pelarian, tapi ruang kendali untuk menarik kuasa surga turun dalam hidup kita, saudara. Setelah keluar dari penjara, apa yang Petrus dan Yohanes lakukan? Apakah mereka pulang ke rumah, ngunci lagi di rumahnya karena takut, karena stres, karena trauma? Tidak, saudara. Kita lihat di ayat yang ke-23 sampai 24. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua itu kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Mereka tidak balik ke rumah kunci pintu lagi, saudara. Mereka cari siapa? Teman-teman mereka. Setelah itu apa? Dikatakan berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Mereka tidak menyendiri. Cari teman-teman. Masuk di komunitas, masuk di MPP. Budaya kerajaan tidak bisa dihidupi sendirian, saudara. Saudara butuh teman yang menguatkan. Satu dengan yang lain ada di dalam lingkaran MPP. Komunitas, sel grup, saudara. Saudara tidak bisa sendirian, bisa ditelan habis sama setan dan saudara loyo, tidak bisa apa-apa. Tapi kalau ada di dalam lingkaran komunitas, ada di dalam MPP, ada di dalam gereja Tuhan, saudara bisa satu dengan yang lain saling menguatkan. Pergilah mereka kepada teman-teman mereka. Berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Berdoa bareng, saudara. Jadi budaya kerajaan tidak bisa dihidupi sendirian. Ketika krisis, persoalan, pergumulan datang, budaya dunia akan menyelamatkan dirinya masing-masing. Tapi kalau budaya kerajaan akan melahirkan komunitas rohani, keluarga rohani di dalam hidup kita. Karena kita tidak sendirian, kita bersama-sama membangun mesbah doa bersama-sama. Ikut doa lawatan. Itu adalah membangun manusia rohmu, saudara. Bukan aduh wegah aku tidak punya hati untuk bangsa Masian belum. Ikut doa lawatan, saudara. Itu memberi makan manusia rohmu. Engkau ngerti, engkau tujuan hidupmu adalah juga engkau sudah diselamatkan. Engkau mesti membantu yang lain supaya masuk dalam bilangan orang percaya. Jadi engkau lihat bagaimana Petrus dan Yohanes masuk balik lagi ke teman-temannya mereka. Punya keluarga rohani. Ayat 29 sampai 30. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Berikanlah kepada kami keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Minta tambah, saudara, supaya keberaniannya tambah. Ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang, dan adakan tanda-tanda dan mujizat oleh karena namamu, hamba-Mu yang kudus. Saudara lihat, minta tambah, Tuhan tambahi lagi. Supaya lebih luar biasa menolong orang yang lumpuh sudah dibangkitkan, yang sakit disembuhkan. Jadi lihat mereka tidak berdoa, Tuhan tolong lepaskan kami dari masalah ini. Tuhan tolong ubah hati orang-orang itu yang jahat. Dia tidak berdoa seperti itu. Tapi dia fokus kepada mandat yang Tuhan berikan. Amanat agung yang Tuhan berikan. Pergi jadikan mereka muridku. Jadi dari sini kita melihat bagaimana mereka fokus kepada doa yang benar, bukan doa untuk dirinya sendiri supaya selamat terus. Nah, doa yang benar adalah doa yang fokusnya pada mandat, bukan yang nyaman buat dia. Jadi budaya akan kerajaan itu mendidik kita untuk kita punya gaya hidup
doa yang agresif ketika tekanan datang, masalah datang, pergumulan datang. Tokomu sepi, tabungan menipis, masa depan membingungkan. Disitulah saudara, gaya hidup doamu itu yang agresif. Itu yang Tuhan mau. Pada waktu kita terima tekanan dari dunia ini, budaya kita bukan mengalah, nerimo saudara. Ya sudahlah, orang Kristen kan banyak gitu, menerima, nerimo saudara. Betul atau tidak? Nggak punya duit nerimo saudara. Lu kok goblok gitu loh saudara. Jangan mau. Tuhan kita limpah. Katakan, malaikat-malaikat Tuhan. Dari utara, barat, timur, selatan. Di dalam nama Yesus aku utus engkau. Panggil konsumen-konsumen baru. Bikin kontrak-kontrak yang baru. Gitu loh saudara. Jangan terima, ya memang sepi. Lagi kan krisis global. Lah itu budaya dunia saudara. Saudara jangan mau ditipu oleh iblis. Dia memang penipu, pembohong saudara. Budaya kerajaan Allah itu iman, keberanian, percaya, kelimpahan. Itu budaya kerajaan surga. Jadi saya ajari, saudara jangan gampang nerimo apa adanya. Ketokane rendah hati ya saudara ya. Tapi sesuai firman atau tidak? Tidak saudara. Kita punya kuasa. Kita diberi firman untuk diperkatakan. Maka yang diucapkan itu terjadi dalam hidupmu. Jadi saudara kita mesti ngerti kita punya kuasa. Cari komunitas. Jangan sendiri. Budaya kerajaan tidak bisa dipraktekkan sendiri saudara. Engkau harus punya komunitas. Engkau harus punya kelompok. Yang dimana orang-orang itu akan menopang satu dengan yang lain. Kalau itu tempat gosip ya jangan masuk. Singkirkan saudara-saudara. Pindah. 4 orang aja bisa membuat MPP kok saudara. Buat MPP sendiri, aku jauh dari mana-mana membuat di rumah. Oke, buat saja. Kan banyak sudah ada dari gereja. Kita tidak butuh pemimpin MPP yang pintar berdoa. Enggak, orang biasa tidak terpelajar saudara. Apakah ada syarat ketua MPP harus sekolah teologi? Enggak ada saudara. Itu hanya fasilitator, punya hati menggembalakan supaya domba-domba ini bertumbuh rohaninya saudara. Jadi tidak diperlukan akan hal-hal yang hebat. Cari komunitas, masuk di dalam doa lawatan, ikut doa pagi. Sudah saudara, itu memberi makan manusia rohmu. Tapi di rumah engkau juga harus punya penyembahan sendiri. Jangan kalau sudah ikut mana-mana di rumah tidak ngapa-ngapain. Baca Alkitab aja enggak pernah saudara. Nah hati-hati. Saya seperti janjikan minggu lalu. Saya mau bersaksi saudara. Bagaimana Tuhan itu melakukan hal yang baik. Dengan apa? Dengan doa. Saya ini gini. Saya pada waktu melihat ya. Terang bangsa, sport facilities. Saya ini cuma gini, Tuhan luar biasa ya Tuhan. Kok Tuhan bisa mengerjakan ini semua. Kita gereja saudara, 1 sen pun tidak keluar duit. Kalau saudara kemarin sudah lihat di padel, lihat tenis, lihat basket, lihat sepak bola, lapangan bola. Kita gereja tidak keluar 1 sen pun. Saya tadinya tidak kenal dengan investor ini, tidak kenal saudara. Sama sekali tidak kenal. Saya tidak pernah tahu dengar suaranya PSF. Apa tuh PSF itu? Tidak tahu. Persada Sport Facilities tidak pernah tahu saya. Itu siapa tidak pernah ngerti. Jadi pada waktu saya ngelihat sudah mau jadi itu saudara. Saya ngelihat begitu ya. Tuhan kok luar biasa. Tuhan hebat ya. Sampai Tuhan begini. Saya tidak bergerak saudara. Tuhan yang bergerak. Di situ saya tanya kok bisa ya Tuhan. Terus tiba-tiba Roh Kudus mengingatkan cawan. Oh cawan. Cawan kalau sudah penuh ya. Bleber enggak saudara? Melimpah. Bleber keluar. Oh saya cari firman Tuhan. Karena saya diingatkan Roh Kudus tentang cawan. Cawan doa itu. Lihat ya Mazmur 23 ayat yang kelima.
Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Piala cawannya penuh melimpah. Di sini pada waktu itu saya diajarkan oleh Roh Kudus. Cawan doa itu adalah ukuran. Tuhan selalu bergerak dengan ukuran. Ya. Jadi karena Tuhan itu bergerak dengan ukuran, ukuran yang kita pakai, ketekunan, kesabaran, mengikut Tuhan, itu menentukan ukuran yang akan dicurahkan juga ke dalam cawan kita, saudara. Dan dikatakan sampai meluap, pialaku penuh, meluap, sampai melimpah. Jadi sorga itu hanya akan dicurahkan sebagai jawaban doa yang tumpah keluar. Jika kita konsisten mengisi cawan itu dengan doa, dengan pujian, dan dengan iman. Saudara, saya tidak ngapa-ngapain dan saya juga memang tidak bisa apa-apa. Saya cuma diem. Tuhan itu mau buat apa saya tidak tahu. Selama Tuhan tidak ngomong saya diem. Sampai akhirnya bisa ketemu dengan investor tanpa 1 sen pun gereja keluar. Bahkan saya dikatakan ibu cuma mantau saja. Tidak usah jawabi kalau di grup WA. Supaya lihat perkembangannya bagaimana. Jadi saya cuma suruh nonton saja. Ini firman jadi kenyataan loh saudara. Hanya lihat Tuhan yang bekerja. Dan pada waktu saya berdoa Tuhan ngomong, ya ada cawan doa yang kamu naikkan. Yang gereja ini naikkan. Yang gereja ikuti. Saudara ngerti kita ini gereja ngadakan banyak hal. Tapi semua yang saya lakukan itu karena saya dengar perintah. Kalau enggak. Ngapain nambah kerjaan saudara? Indonesia menyembah berapa kali kita? 5 apa 6? Indonesia menyembah 5 kali kita adakan di sini. Yang datang banyak? Enggak. Tekor saudara. Ya. Tapi saya juga enggak takut. Kapok, ya enggak saudara. Karena saya tahu Tuhan yang perintahkan. Terus kerjakan ini, kerjakan itu. Kalau Tuhan enggak perintahkan ya tak diamkan saudara. Orang mau ngomong 10 kali tak diamkan. Karena saya enggak tahu. Bos saya nyuruh enggak. Kalau bos saya nyuruh saya kerjakan saudara. Saya ikuti. Meskipun tidak ada uang. Buat saya enggak masalah. Karena ketaatan itu lebih penting daripada sekedar saya punya uang. Punya uang nanti belum tentu saya taat sama Tuhan. Saya mau saya nomor 1 taat dulu. Kalau tidak diperintah tidak. Sampai akhirnya Tuhan ngomong cawan doa dari gereja ini penuh sehingga melimpah keluar. Saudara tahu melimpah itu. Melimpah itu tumpah keluar itu ya, penuh melimpah itu refayah, bukan sekedar penuh tapi meluap. Sampai membasahi lantai saudara. Lantainya basah karena meluap. Kejadian benar enggak saudara? Itu 30 M loh saudara. 1 rupiah pun gereja enggak keluar saudara. Saya cuma lihat gitu. Kok bisa ya Tuhan? Apa yang diucapkan itu yang terjadi saudara. Apakah saudara tidak bisa mengalami di dalam rumah saudara? Bisa. Apakah saudara tidak bisa mengalami dalam pekerjaan saudara? Bisa saudara. Cawan doa. Apa yang disebut dengan ketaatan, ketekunan itu saudara. Pada waktu nanti penuh cawannya ini. Bleber sampai ke lantai. Refayah saudara. Meluapnya. Itu bisa terjadi dalam keluargamu, bisa terjadi dalam perusahaanmu, bisa terjadi dalam tokomu, terjadi dalam warungmu, terjadi dalam hidupmu. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Kalau dengar kesaksian, Tuhan aku mau yang itu juga aku ngalami. Gitu saudara, nyetrum nanti nular kepada saudara. Ya. Jadi dari situlah saya ngomong, oh gitu Tuhan. Jadi cawan doa dari gereja ini tidak pernah dipandang hina oleh Tuhan. Di sini sudah waktunya. Nah, cawan doa ini harus diisi dengan iman, dengan percaya, dengan pujian penyembahanmu, dengan firman yang kamu ketahui dan itu kau ucapkan. Dengan doa-doa yang kau naikkan, itu membuat akhirnya melimpah. Apakah saya pernah berdoa, Tuhan
Biar itu tempat itu Tuhan kau jadikan ini. Itu merintah Tuhan saudara. Saya tidak berani merintah Tuhan. Saya cuma ngerti kalau saya tidak disuruh ya saya diam. Tapi pada waktu saya diam, Tuhan yang bergerak. Dan dikatakan di Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Mengikuti itu bahasa aslinya Ibraninya radaf saudara. Itu radaf biasanya dipakai untuk istilah militer. Yang artinya memburu atau mengejar dengan agresif. Daud tidak berkata bahwa berkat itu datang dengan perlahan-lahan, slow motion saudara. Tidak. Daud berkata, kebajikan, kemurahan mengikuti aku, memburu aku, mengejar aku dengan agresif. Itu arti kebajikan dan kemurahan mengikuti kita saudara. Jadi saudara, kita itu punya senjata yang luar biasa. Ayo dipakai saudara. Kalau itu tidak kau pakai, maka engkau cuma gigit jari. Budaya dunia yang masuk. Sepi tempatmu. Kamu tidak ngikuti alurnya dunia sih. Siapa yang ngomong? Di dalam kerajaan surga tidak ada istilah itu. Budaya itu tidak ada saudara. Sepi, miskin, kosong, tidak ada kontrak. Tidak ada. Saya senang kalau ada jemaat yang bilang, Bu saya sedang di sini. Saya lagi mau teken kontrak. Wah tak keploi saudara. Puji Tuhan. Tak kasih kata-kata yang lebih lagi. Supaya dia semangat. Dan dia tahu itu jatahnya dia. Bukan. Duh tidak bisa bayar bu. Kontrak habis. Lah. Selama ini kita kalau ngomong hamba Tuhan di mimbar. Tidak didengarkan. Tidak dipraktekkan. Jadi jangan percaya dengan budaya dari dunia. Percayalah dari budaya kerajaan Allah. Roh Kudus itu saudara memberi hikmat kepada kita. Hikmat diberikan karena hubungan dengan Roh Kudus saudara. Saudara duduk tenang, dengarkan suaranya dia. Tidak disuruh, tidak usah melangkah saudara. Saya tidak suka dengan kegiatan-kegiatan kalau tidak disuruh Tuhan. Tapi pada waktu disuruh Tuhan saudara, saya lakukan dengan segenap hati. Yang saya lakukan dan saya berikan totalitas. Saya kerjakan dengan totalitas. Di sini saya belajar saudara, ternyata Tuhan itu melihat cawan doamu penuh atau belum. Atau baru separuh kamu tinggal. Ra enak gerejone, pindah gereja liyane nae. Lah iki cawannya sudah separuh, pindah lagi. Ya gitu ra enak. Pindah meneh, pindah gereja. Kapan jadi dewasa? Kalau saudara hanya main, dolan senengnya. Anak kecil itu kan seneng dolan saudara. Tapi kalau orang dewasa serius dengan Tuhan. Supaya apa? Kristus itu nyata dalam hidupmu. Realita kerajaan surga harus terlihat dalam hidup kita. Dalam keluarga kita. Di dalam pekerjaan kita, di dalam perkataan kita, itu terlihat saudara, realita kerajaan surga. Sehingga orang apa? Jadi Kristen enak loh ternyata. Jadi Kristen beda ya. Karena apa? Kita melakukan budaya dari kerajaan itu. Jadi kenapa harus bertekun dalam doa? Kenapa cawan doa ini harus dipenuhi terus? Dengan iman, dengan percaya, dengan firman, dengan pujian, penyembahan dalam hidup kita. Supaya bisa revaya, beleber saudara, sampai ke lantai. Dan kebajikan, kemurahan itu akan menyerbu. Terus akan mengejar kita. Karena apa? Karena hidup kita tergantung dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi? Pada waktu budaya kerajaan itu kita lakukan dalam hidup kita. Ayat yang terakhir,
Kisah Rasul 4 ayat 31. Dan ketika mereka berdoa, Petrus dan Yohanes berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul dengan teman-temannya tadi, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, sehingga firman Allah akhirnya sampai ke Indonesia, sampai ke Semarang, dan menjadi kebangunan rohani yang luar biasa tahun 79 itu, saudara. Jadi kita ngerti sekarang budaya kerajaan surga. Saudara, jangan ditipu oleh budaya dari dunia ini. Lihat, pada waktu mereka melakukan budaya dari kerajaan surga, goncangan terjadi, saudara. Ada goncangan di dalam pekerjaanmu, ada goncangan di dalam keluargamu, ada goncangan di dalam kuliahmu. Tidak biasa-biasa lagi. Karena apa? Engkau penuh dengan Roh Kudus. Dan disitulah kuncinya, saudara. Karena dia dihadirkan di dunia ini untuk jadi penolong buat kita. Ada malaikat-malaikat Tuhan yang dikirim juga untuk membantu kita. Anak-anak Tuhan, utusan-utusan dari kerajaan surga. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Jadi hiduplah dengan budaya kerajaan, yang berarti hidup kita tidak lagi digerakkan oleh apa yang terjadi di bumi sekarang ini, melainkan oleh apa yang diputuskan dari sorga, saudara. Itulah kalau kita melakukan akan budaya kerajaan. Jadi krisis, problem, pergumulan tidak bisa menghentikan kita selama kita berjalan dengan keberanian dari Roh Kudus. Maka yang terjadi adalah pembalikan keadaan. Yang kedua, kekurangan tidak bisa membatasi kita. Selama kita terhubung dengan mezbah doa di dalam komunitas, maka kita tidak akan mengalami kekurangan. Bertekunlah di dalam doa. Penuhi cawan doamu supaya penuh. Nanti kan revayah, melebar sampai di lantai, dan kita diburu, dikejar oleh kebajikan dan kemurahan Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Mari berdiri sama-sama, saudara.